ketika kita sabar, tidak ada sabar double, tidak ada. Sabar hanya sabar. Sabar itulah yang menguatkan kehidupan kita. Sabar inilah yang akan bisa meningkatkan diri kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bukan sabar double. Ketika kita merasa sabar saya harus double, berarti kita sudah terbebani. Oleh karena itu, sabarlah. Sabar. Yang dikatakan sabar. Siapa yang bersabar, pasti dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Oleh karena itu, jangan saya harus punya kesabaran lebih. Tidak. Jadi cukup hanya mengatakan sabar, pada saat itulah reaksi kita, pada saat itulah kegiatan kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika kita sabar. Oke. Nah, di dalam sabar pun ada komunikasi. Ketika kita menunggu 2 bulan, karena kita sudah menjaga seperti yang tadi dijelaskan. Kita menjaga diri kita kepada Allah. Suami kita jaga, amanatnya suami kita menjaga, anak-anak kita menjaga. Kita serahkan kepada Allah, kita selalu bersama dengan Allah. Pada saat itu kita akan tenang. Komunikasi kita bagaimana? Di antaranya kalau kita ketakutan, kalau kita takut kepada suami, begitu kita berkomunikasi, kalau dulu pakai surat, menunggu seminggu, 2 minggu, 3 hari mungkin, karena pakai kilas khusus. Kalau sekarang hanya per detik, pakai WA langsung, video call. Nah, kalau kita ketakutan dalam berkomunikasi, seperti misalnya kita bertanya kepada suami, kamu sedang apa? Reaksi itulah yang membuat suami merasa dirinya gelisah. Ketika kita ketakutan, nanti abis ini kamu mau kemana? Kalau komunikasi ini sudah menjadikan suatu proses di mana suami gelisah, ketakutan, selalu dimata-matai, selalu diperhatikan yang berlebihan, maka dengan sendirinya suami tidak nyaman. Yang jauh di sana. Ketidaknyamanan ketika nanti dia dibuat kenyamanan, diselimuti sama orang lain, kita tidak mampu menghadapinya. Oleh karena itu, yakinkan, benarkan, percaya bahwa suami selalu dilindungi sama Allah. Kalimat-kalimat Allah, Allah bersama kamu, itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Ketika seorang suami, ayah, menyampaikan kepada anak pun sama. Jangan merasa takut. Kamu sudah sholat belum? Bun, anak-anak sholat enggak? Jangan bertanya seperti itu. Yakinkan bahwa istri kita benar-benar menjaga anak. Benar, dia mampu menghadapi problematika anak itu. Ketika kita tidak ada. Benar-benar kita percayakan kepada istri. Bentuknya saja mendengarkan. Informasikan bahwa ayah sedang bekerja. Insya Allah waktu yang tepat kita bisa bertemu. 3 hari lagi, seminggu lagi, ayah akan berusaha bertemu. Mereka akan siap menunggunya. Luar biasa. Komunikasi yang ringan itulah yang mampu membuat keterikatan. Menunggu, 3 hari lagi ayah datang. Sehingga image, bayangan dia, harapan dia ayah akan datang. Istri menunggu, mempersiapkan, sang anak menunggu, sampai bilang, ayah bawa apaan ya? Oh, berbagai macam. Jadi yang dipikirkan adalah ayah akan datang. Bukan, mumpung ayah nggak ada. Kenapa? Kalau ayah datang, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu datang, kamu mau kemana? Kamu kok pergi lagi? Ayah sudah di sini. Kamu nggak kangen? Kalau ayahnya sudah datang, si anak jadi gelisah. Padahal dia butuh main. Ketika dia mau main, oke, main dulu ya. Nanti jam 5 pulang ya bersama ayah di sini ya, mainnya ya. Oh, anak iya ya, dia pergi. Begitu kurang jam 5 dengan instingnya dia begitu, ayah butuh aku. Dia lari pulang bersama. Bukan ditakut-takutin.
Bukan berharapan yang berlebihan, tapi bagaimana komunikasi riang, gembira, senang, ringankan, tidak perlu ketakutan untuk bertanya. Kurangin pertanyaan agar supaya ketakutan kita tidak masuk dalam berbagai macam pertanyaan. Orang yang penuh dengan pertanyaan, di dalamnya ada ketakutan. Mempertanyakan istri, anak, suami, di saat itu ada ketakutan. Ketika ketakutan itu sudah berada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah tenang kecuali kita takut pada Allah, insya Allah. Here to be the best, now to be happy.